Shalom, selamat malam Bapak Ibu, sahabatku yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini dalam komsel besar kita yang ke-158. Mari kita mau heningkan hati kita mau memulai komsel malam ini, kita mau beri pujian dan penyembahan yang terindah buat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam Bapa, Tuhan Yesus Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa, karena Engkau sendiri yang mengumpulkan kami malam hari ini, anak-anak-Mu yang rindu dan haus akan Engkau, untuk bersatu hati memuji dan menyembah-Mu. Layakan setiap kami, sehingga pujian yang keluar dari mulut kami sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu Bapa. Biar Engkau sendiri yang menguduskan setiap hati kami, menguduskan setiap ruangan dimanapun kami berada. Biarlah Engkau yang menguasai seluruh atmosfer ruangan di mana kami berada, jaringan yang kami pakai Tuhan. Dan biarlah hanya kuasa-Mu yang bekerja dari awal, pertengahan, sampai akhir acara ini. Dan Engkau sendiri Roh Kudus yang bekerja menjamah setiap hati kami. Kami percaya kami yang datang akan dipuaskan. Kami yang datang dan hadir dalam Zoom malam ini akan diberi kekuatan yang baru. Bekerjalah ya Roh Kudus, kami siap untuk Engkau pimpin. Amin. Mari kita mau naikkan pujian. Kita mau menghadap Tuhan, merendahkan diri, mengucap syukur untuk semua berkat yang sudah Dia berikan. Saat malam hari ku datang lagi. Saat malam hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Sekali lagi katakan, saat malam hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku
kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam pimpinan-Mu Tuhan. Juga malam hari ini, seluruh acara Komsel ini, biarlah Engkau sendiri yang berbicara bagi setiap kami anak-anak-Mu. Engkau sendiri yang menyatakan isi hati-Mu. Kami mau datang Tuhan, kami mau datang dengan kerendahan hati. Engkau sendiri yang menyucikan dan menguduskan setiap hati kami, sehingga kami layak untuk masuk menghadap hadirat-Mu. Mari kita mau nyatakan lagu ini sebagai doa kita. Kita mau meninggikan namanya. Kita mau Dia sendiri Allah yang kudus menguduskan setiap hati kita. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tuhan, Engkau sendiri yang mengenal setiap hati kami. Engkau tahu hati kami, betapa kami lemah, betapa kami terbatas, betapa kami penuh dengan dosa, kelalaian, ketidaklayakan di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan, ampuni setiap kami. Engkau memberikan putra-Mu Yesus untuk mati di kayu salib demi dosa-dosa kami. Engkau tidak ingin satu pun binasa. Engkau sendiri yang mengampuni setiap kami. Engkau mau menguduskan setiap kami. Kami mau datang sekali lagi. Sucikan dan kuduskan hati ini. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain
ada yang lain yang seperti Engkau. Tidak ada Allah lain yang seperti Engkau, ya Allahku. Engkau yang Maha Rahim, Engkau yang Maha Besar, Engkau yang Maha Kudus. Kami mau masuk lebih dalam lagi, memuji dan menyembah-Mu, Allah yang sudah memilih setiap kami di tempat ini. Mari kita mau nyatakan dengan penuh iman bahwa Dia yang telah memilih-Mu sehingga Engkau ada hari ini. Kita mau nyatakan dengan penuh iman, ketika Dia memilih-Mu, Dia menyertai-Mu. Bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan keluargaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan keluargaku. Tuhan, Engkau sendiri yang sudah memanggil dan memilih setiap kami. Engkau memberikan kami kesempatan untuk Engkau pakai menjadi bejana-Mu yang kudus, untuk menjadi alat kerajaan-Mu, terutama bagi keluarga kami. Di mana kami Engkau tempatkan saat ini, di tengah-tengah keluarga kami, Engkau memilih kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan, untuk kepercayaan yang Engkau berikan. Engkau yang sudah memilihku, Engkau pasti menyertaiku. Mari kita nyatakan sekali lagi dengan penuh iman, Kau telah memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu.
jadikan aku, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan keluargaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan keluargaku, bagi keselamatan keluargaku, bagi keselamatan keluargaku. Amin. Bagi keselamatan keluargaku, jika setiap keluarga selamat, maka selamatlah bangsaku. Mari kita mau memulainya dari setiap keluarga kita. Dia Allah yang kudus, yang memampukan setiap kita. Mari kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau meninggikan namanya. Kita mau datang ke dalam hadirat-Nya, sujud menyembah Dia, Allah yang kudus, yang sudah memanggilmu, yang sudah memanggilku. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Mari fokuskan pikiranmu, hatimu. Singkirkan segala pikiran yang menghalangi engkau saat ini. Segala kesibukanmu tinggalkanlah sejenak. Dia rindu untuk melawat hatimu saat ini. Berikan waktumu saat ini hanya untuk menyembah Dia. Biarkan Dia sendiri yang datang melawat engkau. Dia Allah yang kudus melawat engkau. Mari masuk ke dalam hadirat-Nya, berhiaskan hati yang kudus. Sekali lagi kita nyatakan, ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau datang ketika kami memuji dan menyembah-Mu. Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Engkau melawat setiap hati kami anak-anak-Mu. Engkau memberikan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mau tetap di dalam hadirat-Mu. Kami mau duduk diam mendengarkan Engkau. Tuhan, sucikan, kuduskan dan tahirkan setiap kami yang mendengarkan firman-Mu malam ini. Biarlah kami menangkap apa yang Engkau ingin sampaikan bagi setiap kami. Pakailah hamba-Mu yang tidak ada artinya ini, Paulus dan Vila. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut kami Tuhan hanya berasal dari Roh-Mu yang kudus. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tes 1 2, tes 1 2. Suara saya jelas? Tes 1 2, jelas? Jelas. Sekarang jelas? Oke? Ya. Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Malam hari ini tema kita adalah Tuhan memilihmu, memilih Anda. Memilih Anda di antara keluargamu. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik bagi keluarga Anda.
Siapa yang malam hari ini mau dipilih Tuhan? Angkat tangan. Saya mengajak kita untuk membuka dari kitab Kejadian 37. Kitab Kejadian 37. Kejadian 37 sudah ketemu ayat 1. Oke, mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami mau duduk diam untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah saat ini hanya Roh Kudus-Mu saja yang berkuasa atas kami, menguasai hati, pikiran, dan tubuh kami. Segala kuasa-kuasa yang tidak berasal daripada-Mu Tuhan, kami mau perintahkan enyah dari hadapan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, singkapkan misteri kerajaan surga, nyatakan kepada kami orang-orang kecil dan sederhana ini. Sembunyikan hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu, tema kita, perhatikan baik-baik tema kita. Tema kita adalah Tuhan memilihmu di antara keluargamu. Saya akan membawakan dari kitab Kejadian bab 37. Kita sama-sama tahu Yakub mempunyai 12 anak. Yakub adalah Israel. Israel mempunyai 12 anak, tetapi hanya satu anak yang dipilih. Yang dipilih untuk mempersiapkan masa depan bagi keluarga besar, bahkan bagi seluruh bangsa Israel. Ayat pertama bunyinya begini. Yakub tinggal di tanah Kanaan, di negeri tumpangan ayahnya. Inilah riwayat keluarga Yakub. Yusuf yang berumur 17 tahun. Yusuf yang disebut pertama. Kenapa? Karena Yusuf inilah yang dipilih. Yusuf berumur 17 tahun, menggembalakan kambing domba bersama saudara-saudaranya. Ia biasa membantu anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Kita tahu Yakub mempunyai 4 istri, 2 istri dan 2 budak. Jadi total ada 4 istri. Zaman itu, bukan sekarang. Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang perilaku buruk saudara-saudaranya. Bapak Ibu, kita bisa lihat kenapa Yusuf dipilih. Karena dia berbeda dari saudara-saudaranya. Dia tahu membedakan apa itu jahat, apa itu baik. Jelas suara saya? Oke, ya saya deketin sedikit. Kalau kurang jelas silakan dikasih tahu ya. Israel, siapa Israel? Israel adalah Yakub. Yakub lebih mengasihi Yusuf daripada semua anak-anaknya yang lain. Sebab Yusuflah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Ia menyuruh membuat jubah yang sangat indah bagi dia. Ketika saudara-saudaranya melihat bahwa ayah mereka lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, mereka pun membencinya dan tidak dapat lagi berbicara baik-baik kepadanya. Artinya ada apa? Iri hati di sini. Suatu kali Yusuf bermimpi. Bapak Ibu, mimpi
Mimpi itu tidak ada bedanya dengan penglihatan. Tuhan berbicara, menyampaikan pesan kepada sebagian besar orang lewat mimpi. Kita sama-sama tahu Yusuf suami Maria juga banyak mendapat mimpi. Nah, suatu kali Yusuf bermimpi, lalu ia menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Itulah sebabnya mereka semakin membencinya. Sebab ia berkata kepada mereka, dengarkan mimpi yang kudapat ini. Kita tampak sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Tiba-tiba berkasku bangkit dan tegak berdiri, lalu berkas-berkasmu datang mengelilingi dan sujud kepada berkasku. Ini adalah mimpi Yusuf yang pertama. Artinya semua saudara-saudaranya itu menyembah dia. Dia yang paling unggul di antara saudara yang lain. Kata saudara-saudaranya kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Mereka semakin membencinya karena mimpi dan perkataannya itu. Kemudian ia mendapat lagi mimpi yang kedua dan menceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi lagi, tampaklah matahari, bulan dan 11 bintang sujud kepadaku. Ketika ia menceritakan mimpi itu kepada ayah dan saudara-saudaranya, ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa itu? Bagaimana mungkin aku dan ibumu serta saudara-saudaramu datang untuk sujud kepadamu sampai ke tanah? Saudara-saudaranya pun merasa iri kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Dia mendapat dua mimpi yang mirip. Yang pertama, saudaranya menyembah dia. Yang kedua, orang tuanya beserta saudaranya menyembah dia. Suatu kali saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayah mereka dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah, aku akan menyuruh engkau kepada mereka. Sahut Yusuf, ya ayah. Kata Israel kepadanya, Pergilah melihat bagaimana keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, lalu bawalah kabar kepadaku. Yakub menyuruh dia pergi dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampai ke Sikem. Lalu seorang laki-laki mendapati dia sedang berjalan ke sana kemari di padang, dan bertanya kepadanya, apa yang kau cari? Sahutnya, aku mencari saudara-saudaraku. Tolong beritahu aku di mana mereka menggembalakan kambing domba. Kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini, sebab ku dengar mereka berkata, mari kita pergi ke Dotan. Lalu Yusuf menyusul saudara-saudaranya dan mendapati mereka di Dotan. Ayat 18. Dari jauh mereka, saudara-saudaranya yang lain itu, telah melihat dia. Namun sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bersekongkol untuk membunuhnya. Bayangkan, rencana abang-abangnya, kakak-kakaknya untuk membunuh adiknya ini. Karena apa? Karena mimpinya itu. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Kita akan lihat nanti apa yang akan terjadi dengan mimpi-mimpinya itu. Bapak Ibu, mimpi itu datang dari Tuhan. Sekarang berhadapan ada manusia yang ingin menggagalkan mimpi itu. Mendengar hal itu, Ruben ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Katanya, jangan kita bunuh dia. Ruben berkata pula kepada mereka, janganlah menumpahkan darah.
lemparkan saja dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia. Ia bermaksud melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Sesampainya Yusuf kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah yang maha indah itu. Dia menanggalkan jubah itu. Mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Bayangkan, adiknya sendiri dilempar ke dalam sumur. Karena apa? Iri hati. Kemudian mereka duduk untuk makan. Jadi yang pertama yang dialami oleh Yusuf adalah dilempar ke dalam sumur kosong atau sumur kering. Dilempar yang pertama. Yusuf jatuh ke dalam sumur kosong. Kemudian mereka duduk untuk makan. Ketika mereka melayangkan pandang, mereka melihat kafilah orang Ismail yang datang dari Gilead. Unta-unta mereka mengangkut damar balsam dan damar ladan. Mereka sedang dalam perjalanan membawa barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya, apa untungnya kalau kita membunuh adik kita dan menyembunyikan darahnya? Mari kita jual dia kepada orang Ismail itu. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Saudara-saudaranya pun mendengarkan dia. Ketika saudagar-saudagar Midian itu lewat, Yusuf ditarik ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu mereka membawa Yusuf ke Mesir. Bapak Ibu, Yusuf dilempar ke dalam sumur kosong yang pertama, dan sekarang Yusuf dijual sebagai budak ke Mesir. Mari kita lompat ke bab 39. Bapak Ibu sedikit bersabar karena teksnya panjang-panjang. Nanti Bapak Ibu lanjutkan baca sendiri. Lompat ke bab 39. Bab 39 ayat 1. Yusuf dibawa ke Mesir, lalu Potifar seorang Mesir, pembesar Firaun, artinya apa? Pejabat yang besar di istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang membawa dia ke sana. Artinya saat ini Yusuf sebagai budak di rumah Potifar. Ayat kedua. Namun Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang berhasil. Ia tinggal di rumah tuannya orang Mesir itu. Bapak Ibu, apapun persoalan yang Anda hadapi tidak masalah, asalkan tangan Tuhan menyertai Anda. Oke, dapat poin ini? Anda mau dijual sebagai budak, asalkan tangan Tuhan menyertai Anda, Anda akan selamat. Tuannya melihat bahwa Tuhan menyertai Yusuf dan bahwa apapun yang dikerjakannya Tuhan membuatnya berhasil. Yusuf mendapat kemurahan tuannya dan menjadi pelayannya. Yusuf pun diberinya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya ke dalam tangan Yusuf. Singkat cerita, istri Potifar tertarik kepada Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf itu gagah perawakannya dan tampan parasnya. Kira-kira seperti Kevin. Dan singkat cerita, ayat ke-11, pada suatu hari Yusuf masuk ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sementara tidak seorang pun dari seisi rumah itu berada di rumah.
Lalu perempuan itu, yaitu istri Potifar, memegang Yusuf dan menarik bajunya sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Yusuf menghadapi apa? Tes, ujian. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar, Bapak Ibu, menghadapi godaan setan. Yang Anda dapat lakukan adalah lari. Lari, tolak, tanpa perlu Anda memperhatikan apakah akan melukai perasaan orang tersebut, istri Potifar atau tidak. Kalau Anda takut melukai perasaannya, berarti Anda tidak takut melukai perasaan Tuhan. Anda pilih mana? Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, ia berteriak, memanggil seisi rumah dan berkata begini-begini, "Orang ini, seorang Ibrani, datang mau mempermainkan aku dan aku berteriak dan dia lari." Apa itu? Fitnah, Bapak Ibu. Dan di ayat ke-20 bunyinya begini, "Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya Potifar dan dijebloskan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung." Dan nanti silakan Bapak Ibu membaca sendiri bab 40 dan seterusnya. Di dalam penjara kemudian dia disayang sekali oleh kepala penjara dan kemudian dia dapat menafsirkan mimpi Firaun dan akhirnya dia dipercaya menjadi Perdana Menteri Mesir, tangan kanan Firaun. Oke, Bapak Ibu, apa yang ingin saya sampaikan malam hari ini? Tema kita judulnya, Tuhan memilihmu di antara keluargamu. Ketika Tuhan memilih Yusuf di antara ke-12 putra Israel, apa yang paling pertama akan dihadapi oleh Yusuf? Tantangan. Ketika Tuhan memilih dan memanggil dia, tantangan pertama adalah dia dibuang ke dalam sumur kosong. Kemudian dia dijual sebagai budak di Mesir. Kemudian dia difitnah. Kemudian dia dimasukkan ke dalam penjara. Sampai akhirnya baru dia dipertemukan dengan Firaun. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca keseluruhan dari kisah ini, Bapak Ibu akan tahu pertama-tama Yusuf dipilih, diutus ke Mesir untuk mempersiapkan sebuah kehidupan yang lebih baik bagi keluarga besarnya, juga bagi seluruh bangsa Israel. Kenapa? Karena akan terjadi bencana kelaparan selama bertahun-tahun. Allah memilih Yusuf, mempersiapkan dia. Tetapi sebelum dia naik sampai menjadi Perdana Menteri tangan kanan Firaun, dia harus mengalami apa? Tes. Apakah dia lulus? Apakah ketika dia di dalam sumur kosong, dia bersungut-sungut? Apakah ketika dia dijual menjadi budak, dia mencaci maki Tuhan? Apakah ketika dia di rumah Potifar dengan istri Potifar yang begitu cantik, dia tergoda? Tidak. Dia lulus tes satu persatu. Di dalam penjara dia tidak bersungut-sungut. Bapak Ibu, ketika Tuhan memanggil Anda di antara keluarga Anda, Bapak Ibu mungkin berkata, Tuhan tidak memanggil saya. Yusuf mendapat mimpi, saya tidak.
Yusuf mendapat mimpi 2 kali, saya tidak mendapat 1 kali pun. Bagaimana bisa dikatakan bahwa saya dipilih? Bapak Ibu, Anda yang hadir duduk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, Anda dipilih di antara keluargamu. Untuk apa? Untuk mempersiapkan sebuah kehidupan yang lebih baik bagi mereka. Anda akan menghadapi tes. Ketika Yusuf berada di dalam sumur kosong, sumur yang kering, dia tidak berkeluh kesah. Kenapa? Dia merenungkan kembali vision yang dia dapat. Allah memberikan kepada dia 2 kali penglihatan lewat mimpi bahwa dia akan menjadi orang besar. Dia merenungkan mimpi itu. Dia merenungkan saat dia berada di dalam kesukaran. Bapak Ibu, ketika Anda dipilih dari antara keluargamu, mungkin suami Anda belum percaya kepada Tuhan, atau dia sudah percaya kepada Tuhan tetapi dia tidak mau menanggapi hidup rohani dan sebagainya. Ketika Anda sedang berjuang untuk anak-anakmu supaya mereka mau kembali kepada Tuhan, dan Anda merasa saat ini Anda sendirian berjuang, Bapak Ibu, Anda tidak sendirian. Setiap orang yang dipilih, dipanggil, pasti akan menghadapi persoalan yang sama. Anda akan mengalami pergumulan demi pergumulan. Pergumulan tidak selalu datang dari Tuhan. Kisah Ayub. Pergumulan untuk menghancurkan Ayub datang dari siapa? Iblis. Namun diizinkan Tuhan. Untuk apa? Untuk menguji Anda dan saya. Jadi ketika Anda menghadapi tantangan saat ini, apa sumur kosong Anda? Suami yang belum bertobat, anak, bisnis, hutang, dan sebagainya. Itu adalah sumur kosong Anda. Setiap kali Anda menghadapi persoalan, Anda berada di dalam sumur yang kosong. Renungkan kembali panggilanmu. Tuhan sedang mempersiapkan Anda untuk mempersiapkan kehidupan yang lebih layak bagi keluarga Anda. Ketika tantangan datang, satu persatu, Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Tanpa mengalami tantangan, proses jatuh ke dalam sumur, kemudian menjadi budak, kemudian masuk dalam penjara, bukankah semua itu membawa Yusuf lebih dekat kepada Firaun? Kanaan ada di sini, Mesir ada di sini. Dia dijual ke Mesir, kemudian dia masuk ke dalam tahanan raja, dalam penjara. Bukankah tantangan demi tantangan membawa Yusuf lebih dekat kepada tujuan? Yusuf akan dipersiapkan Tuhan untuk menjadi tangan kanan Firaun. Jatuhnya Yusuf ke dalam pergumulan demi pergumulan tidak untuk menghancurkan dia, kalau dia tetap percaya. Bapak Ibu, kalau Anda dan saya tetap percaya bahwa pergumulan yang Anda hadapi saat ini, karena ada satu tujuan, Tuhan sedang mempersiapkan Anda untuk memberikan kehidupan yang lebih baik kepada banyak orang. Anda akan menuntun keluarga Anda akan menuntun komunitas Anda akan menuntun begitu banyak orang untuk berjumpa dengan Tuhan.
Tuhan mempersiapkan Anda. Jadi Anda harus dites. Di dalam Kejadian 45 ayat 5, saya akan bacakan. Yusuf di akhir kisah itu berkata kepada saudara-saudaranya, "Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, ke Mesir. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Bapak Ibu, Israel akan menjadi budak di Mesir. Allah pertama-tama mengutus Yusuf. Allah memiliki rencana yang sangat amat panjang. Rencana itu sudah ada bahkan sebelum Abraham mempunyai anak. Saya akan tunjukkan, Bapak Ibu. Coba kita buka. Bapak Ibu silakan dibuka Kejadian 17. Kejadian bab 15 ayat ke-13. Kejadian bab 15 ayat ke-13. Oke, sudah ketemu? Ya. Kisah ini masih berbicara tentang perjanjian Allah dengan Abram. Artinya apa? Abram masih lama-lama Abraham masih belum mempunyai anak. Ketika Tuhan menjanjikan bahwa dia akan diberi anak yang banyak, sebelum dia memiliki anak, coba kita lihat apa yang tertulis di dalam Alkitab. Ayat 13, firman Tuhan kepada Abram, "Ketahuilah sungguh-sungguh bahwa keturunanmu akan menjadi pendatang di suatu negeri yang bukan milik mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya selama 400 tahun. Nah, Bapak Ibu, rencana Tuhan kekal. Allah melihat dari perspektif kekekalan. Dia melihat jauh ke depan. Bahkan sebelum Abraham mempunyai anak, Allah sudah mengatakan kepada dia, "Nanti keturunanmu akan menjadi budak, diperbudak dan dianiaya selama 400 tahun." Pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu merindukan seorang anak dan kemudian Tuhan mengatakan Anda suatu hari akan punya anak yang banyak dan keturunan Anda akan diperbudak selama 400 tahun, masih mau tetap punya anak? Kenapa Allah menjanjikan anak bagi Abraham dan kemudian keturunannya harus menjadi budak? Israel adalah gambaran dari dunia. Gambaran dari dunia yang jatuh ke dalam dosa. Israel menjadi lambang gambaran dunia. Israel jatuh ke dalam tangan Firaun.
Firaun adalah gambaran iblis yang memperbudak bangsa Israel. Manusia jatuh ke dalam dosa diperbudak oleh iblis. Israel dipersiapkan untuk menjadi contoh model bagi semua bangsa, bahwa bangsa Israel diperbudak karena apa? Karena manusia jatuh ke dalam dosa. Seluruh umat manusia diperbudak oleh iblis. Yusuf dipilih untuk membuka langkah penggenapan terhadap janji ini jauh sebelum Abraham mempunyai anak. Bayangkan planning Tuhan, Bapak Ibu. Ketika Anda dan saya mulai menanggapi panggilan Tuhan untuk bersedia dipilih dari antara keluarga kita, mungkin Bapak Ibu berkata, kenapa harus saya? Kenapa bukan dia? Kalau semua orang berpikir, kenapa saya? Kenapa bukan dia? Abraham tidak pernah berkata, kenapa saya? Kenapa orang lain punya anak dan tidak menjadi budak? Kenapa saya? Karena Abraham dipilih, karena Anda dipilih. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwa Anda dipilih dari antara sekian banyak orang dan dari antara keluargamu. Kalau tidak ada satu orang di dalam keluargamu yang bersedia untuk membayar harga, lalu siapa yang akan berjuang untuk mempersiapkan kehidupan masa depan yang lebih baik bagi keluarga Anda? Bapak Ibu, ketika Tuhan memilih Anda dan saya, Dia tidak hanya memilih Anda dan saya untuk mempersiapkan sebuah kehidupan yang lebih baik bagi hanya keluarga Anda, tidak. Tapi Anda dan saya akan menjadi terang dan garam bagi bangsa-bangsa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Suara saya jelas? Oke. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Dari Matius 22 ayat 4. Jadi tidak semua yang dipanggil itu terpilih. Tetapi ketika Anda yang dipilihnya, Anda harus siap mau dikuduskannya. Mengapa? Karena Dia memilih Anda dan saya untuk menjadi host bagi Roh-Nya yang kudus. Roh Kudus adalah Roh Allah, Roh yang kudus. Dalam 1 Petrus ayat 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi untuk melakukan pekerjaannya di dunia ini, yang lebih spesifik lagi pekerjaannya di dalam keluarga kita masing-masing, Tuhan ingin memakai setiap kita yang dipilihnya untuk menjadi alat yang menyelamatkan. Tetapi harus kuduslah setiap kita yang dipilihnya. Roh Kudus membutuhkan host, yaitu Anda dan saya yang dipilihnya, untuk mau dibersihkannya, dimurnikannya, dikuduskannya. Sebelum Anda dipakainya, Dia pasti memastikan Anda mau dan siap dipakai, mau dimurnikan dan mau di-upgrade olehnya. Lewat apa? Lewat ujian kehidupan. Manusia, kita manusia semuanya, sejak zaman dulu, kalau di sekolah itu, masa-masa yang sungguh-sungguh kita belajar itu di saat kita hadapi ujian, kenaikan kelas. Kalau belum ujian tuh belajarnya tuh asal. Tapi kalau udah besok mau ujian, kita akan belajar sungguh-sungguh.
Makanya ada istilah SKS, sistem kebut semalam, atau kepepet power kepepet. Kalau sudah kepepet, keluar segala daya upaya, ketangguhan, potensi yang ada. Dari tekanan, dari masalah, dari ujian yang Tuhan izinkan, Tuhan ingin mengupgrade setiap kita yang dipilihnya. Mari kita belajar dari kisah Yusuf tadi. Yusuf dipilih di antara keluarganya, di antara saudara-saudaranya. Kita sudah tahu bagaimana hidup seorang Yusuf yang dipilih oleh Tuhan. Tadi kita udah dengar dari Kejadian 37 ayat 23 sampai 28. Saya bacakan saja supaya mengulang sedikit. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu tidak berair. Dari kisah di atas tadi boleh dibaca seterusnya ya. Kita bisa melihat ujian-ujian yang harus dilewati Yusuf sebagai orang yang dipilih di antara keluarganya. Yang pertama, Yusuf dibenci dan ditolak oleh saudara-saudaranya. Jika Anda dipilihnya, Anda harus siap hadapi ujian ini. Jika Anda dipilih oleh Tuhan, Anda juga akan dibenci. Karena jika hidup Anda mau selaras dengan panggilan Tuhan, pasti tidak selaras dengan orang-orang sekitarmu yang belum selevel rohnya denganmu. Anda pasti tidak searus dengan arus dunia ini. Anda harus siap dibilang aneh, sok kudus, fanatik, bahkan sedikit gila. Anda harus siap dibenci jika Anda dipilih oleh Tuhan. Markus 13 ayat 13 berkata, "Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat." Anda yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Ini janji Tuhan buat Anda yang ragu-ragu. Tuhan janji Anda akan selamat, jangan takut. Anda tidak akan hancur. Anda tidak akan binasa. Ada kemenangan yang pasti untukmu. Di kisah Kejadian 37 tadi ayat 23 sampai 24, baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf. Artinya apa? Yusuf direndahkan harga dirinya. Egonya diinjak. Yusuf dicopot jubahnya, dipermalukan. Yusuf dimasukkan ke sumur kering. Yusuf dijual 20 shikal perak. Kalau mau bicara soal luka batin, sepertinya Yusuf cukup punya alasan untuk jadi orang yang luka batin. Bahkan mungkin LBBS, luka batin berat sekali. Yusuf punya alasan untuk kecewa dengan kehidupan ini. Dia punya alasan untuk kepahitan. Karena yang melakukan semua ini bukan musuh-musuhnya di luar, bukan orang-orang jauh, bukan saingan bisnis, tetapi saudara-saudaranya sendiri, orang-orang terdekatnya. Yusuf dijual oleh saudaranya. Adakah di antara kita yang pernah dijual oleh saudara kita sendiri? Kita belum pernah mengalami itu. Tetapi Yusuf, dia tidak mengasihani diri sendiri, karena dia tahu dia terpilih. Dan dia mengenal siapa yang memilihnya. Yusuf tidak kalah oleh persoalan. Yusuf tetap lulus setiap ujian dengan respon hati yang benar. Dia tahu Allah menyertainya. Bapak Ibu, ketika iblis tidak bisa membuatmu mundur, putus asa, lewat persoalan, lewat tekanan, lewat masalah, iblis tidak akan mundur.
Dia akan membiarkanmu naik dan menunggu saat yang tepat untuk membuatmu jatuh lewat godaan. Mungkin ada yang hadapi persoalan ekonomi. Di saat engkau miskin, jatuh bangkrut, engkau tetap bertahan. Engkau tidak menghujat Tuhan, engkau tidak kecewa dengan Tuhan. Engkau menang, engkau lulus ujian itu. Iblis akan membiarkanmu naik sampai ketika engkau lupa dan engkau makin jauh, engkau akan dijatuhkan lewat godaan, lewat kekayaan, keberhasilan, kesuksesan. Iblis bisa menjatuhkanmu dalam godaan kesombongan. Bahkan lewat pelayanan. Ketika engkau diberi kepercayaan, jabatanmu tinggi dan bebas melakukan apapun, di situ iblis bisa menggodamu untuk berdosa. Begitupun Yusuf. Dalam Kejadian 39 ayat 11 sampai 20. Di situ ceritanya Yusuf, saya bacakan, pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Kita teruskan. Di situ ceritanya Yusuf lari. Ketika dia digoda, Yusuf lari. Tetapi di sini tidak berakhir ujian Yusuf. Dia lari meninggalkan wanita itu supaya dia tidak jatuh ke dalam godaan dosa. Tetapi karena dia mau hidup benar, dia mau jujur, dia mau taat dengan Tuhan, dia difitnah dan dimasukkan ke penjara. Jadi ujian Yusuf ini sepaket ini. Ujian digoda, Yusuf difitnah, Yusuf dipenjara. Tetapi Yusuf sekali lagi lulus semua ujian ini dengan nilai cum laude. Tidak ada satupun kalimat keluar dari mulut Yusuf bahwa dia kecewa dengan Tuhan. Dia kecewa dengan Allah yang sudah dia taat. Dia mau taat dengan Tuhan. Tetapi apa yang dia dapat? Dia difitnah, dia dimasukkan ke dalam penjara. Mungkin di antara kita kadang ada yang mengalami seperti ini. Tuhan, saya sudah jujur loh. Saya sudah taat loh. Kok Tuhan bukannya nolong, malah saya ditimpa masalah lebih lagi. Tetapi Yusuf tidak mengeluarkan sungut-sungutnya. Tidak mengeluarkan kekecewaannya. Dia tetap menjaga hatinya. Dia tetap menjaga respon hatinya. Dia menjaga kekudusan. Tetapi Tuhan tidak bela dia. Yusuf difitnah dan akhirnya dipenjara. Semua ujian yang Tuhan izinkan untuk menyiapkan dia menjadi orang yang layak dipakai Tuhan. Kita bisa melihat perjalanan Yusuf ini. Hidup Yusuf begitu banyak ujian, tetapi tidak membuat Yusuf terpuruk. Tetapi setiap ujian itu membawa dia kepada kenaikan level demi level. Yusuf semakin tangguh untuk dipakai Tuhan, makin luar biasa. Satu lagi yang menarik dari kisah ini, Kejadian 45 ayat 15. Di situ diceritakan ketika Yusuf sudah berhasil menjadi perdana menteri. Iblis bisa menggoda dia lagi untuk sombong, untuk memakai kekuasaannya, untuk memakai kesempatan ini untuk membalas dendam terhadap saudara-saudaranya. Jika Bapak Ibu yang sudah membaca kisah ini kisah ini sangat-sangat mengharukan. Kejadian 45 ayat 15. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ini kisah Yusuf mengaku bahwa dia adalah Yusuf.
yang dijual oleh saudara-saudaranya dulu. Ketika saudaranya itu datang ke Mesir untuk membeli beras, membeli makanan. Sekali lagi Yusuf lulus. Yusuf lulus ujian pengampunan. Yusuf diangkat Tuhan sampai di posisi yang begitu tinggi. Dia bebas untuk membalas kejahatan saudara-saudaranya. Dia bisa pakai kesempatan ini untuk melampiaskan dendamnya. Tetapi Yusuf tidak melakukannya. Yusuf lulus lagi. Respon hati Yusuf selalu apa yang Tuhan inginkan. Kekuasaan yang Tuhan berikan untuknya dia pakai untuk mengasihi, mengampuni. Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Kasihilah seorang akan yang lain. Orang yang dipilih Tuhan hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Yusuf melakukan perintah ini, yaitu kasih. Kasih yang memampukan dia untuk mengampuni. Dia tidak mengingat-ingat kesalahan saudara-saudaranya. Dia peluk saudara yang menjualnya. Dia peluk saudara yang mencopot jubahnya. Dia peluk saudara yang melemparkan dia ke sumur yang kering. Dia menciumi mereka dengan kasih yang mesra. Adakah di antara kita di sini yang belum bisa mengampuni? Mari kita belajar dari Yusuf yang dipilih Tuhan untuk menyelamatkan keluarganya. Selama di hati Anda masih ada kepahitan, selama Anda masih tidak mampu untuk mengampuni, Anda menghalangi Tuhan memakaimu. Jika Anda merasa saat ini, Anda merasa aku yang dipilih Tuhan untuk menyelamatkan keluargaku, dan Anda merasa benar, aku mengalami banyak ujian-ujian seperti Yusuf. Mulai hari ini stop bertanya, mengapa aku Tuhan? Stop bersungut-sungut. Anda harus bersyukur. Betapa beruntungnya Anda ketika matanya memilihmu. Di dunia yang fana ini, kita sering berjuang dari kecil sampai kita dewasa, bahkan sampai kita tua untuk dipilih oleh dunia. Dipilih untuk lulus, dipilih untuk naik kelas, dipilih untuk cum laude. Di saat kita kerja, kita berjuang supaya kita yang dipilih untuk dapat promosi, supaya kita yang jadi direktur, supaya kita yang dipilih jadi CEO. Kita semua berjuang supaya dipilih. Dengan terus mengupgrade diri kita supaya kita yang dipilih oleh dunia ini. Padahal belum tentu yang memilihmu selalu di pihakmu. Belum tentu endingnya itu terbaik untukmu. Dan belum tentu Anda berhasil di posisi yang terpilih. Tetapi untuk dunia ini, kita berjuang mati-matian supaya dipilih. Mengapa kita harus takut jika Tuhan, Bapa kita yang paling baik, memilih kita? Jika Tuhan yang memilihmu, itu adalah anugerah yang terbesar dalam hidupmu. Betapa lebih beruntungnya dipilih oleh Tuhan dibanding semua memilihmu di dunia ini. Jangan mengeluh, mengapa hidupku banyak cobaan, banyak masalah. Jangan mengeluh ketika engkau disingkirkan, dibuang. Bersyukur jika Anda belum seperti Yusuf yang dijual. Kita belum sampai tahap seperti Yusuf dijual. Satu hal yang pasti, ketika Tuhan memilihmu, Dia pasti menyertaimu. Ketika Tuhan memilihmu, Dia pasti menyertaimu. Dan ketika Tuhan menyertaimu, engkau pasti berhasil.
Kejadian 39 ayat 2-5 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil di dalam pekerjaannya. Garis bawahi, ketika Tuhan menyertai, engkau pasti berhasil. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, bukan hanya Yusuf yang tahu loh, coba. Orang Mesir ini pun tahu, Firaun pun tahu bahwa Yusuf itu disertai oleh Tuhan. Orang-orang di sekitarmu bisa melihat bahwa engkau disertai oleh Tuhan ketika Tuhan memilihmu. Bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Garis bawahi ini. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Lihat penyertaan Tuhan atas orang yang dipilihnya. Bahkan dengan siapa orang ini bekerja, orang itu pun kecipratan berkat Tuhan. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Kita lanjut ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Ini di ayat 21 ketika Yusuf di dalam penjara. Ketika Tuhan menyertai Anda, ketika Tuhan memilih Anda, Dia menyertai Anda. Dimanapun orang yang dipilihnya ditempatkan, di situ akan ada kehidupan. Dimanapun orang yang dipilih Tuhan ditempatkan, di situ akan ada kehidupan. Sekalipun di dalam penjara. Ada kasih persaudaraan, Yusuf tetap bersinar. Dia menjadi kesayangan bagi kepala penjara itu. Di ayat 23, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia. Apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Tuhan mengulangi sekali lagi untuk orang-orang yang dipilihnya ketika Anda menghadapi ujian. Tapi ketika Tuhan menyertaimu, Anda akan dibuat berhasil. Anda akan memenangkan setiap ujian-ujian itu. Apapun yang Anda kerjakan dengan tanganmu, Tuhan buat Anda berhasil. Itu janji Tuhan untuk orang yang dipilihnya, untuk orang yang Dia sertai. Karena penyertaan Tuhan, ujian, badai, cobaan tidak akan jadi persoalan lagi bagimu. Karena penyertaan Tuhan, Dia akan membuatmu berhasil mau seberapapun badai itu menggoncangmu. Tapi kalau Tuhan bersamamu, Dia akan membuatmu berhasil. Jadi jangan takut, jangan pesimis, jangan putus asa saat badai datang. Yang harus Anda takutkan adalah jika Tuhan mengalihkan pandangannya daripadamu. Ketika Dia menolakmu untuk Dia pilih. Ketika Anda mengeraskan hati. Ketika Dia mau memprosesmu dan Anda mengeraskan hati, Anda tidak akan menjadi pilihannya.
ketika tidak ada penyertaan Tuhan, walaupun hidupmu tidak ada badai, tetapi Anda akan seperti hidup terombang-ambing di tengah lautan tanpa tujuan. Kosong, hampa. Yohanes 15 ayat 16 sampai 17. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ini ayat yang kita semua suka dengar. Ketika Tuhan memilihmu, Dia ingin mengabulkan setiap doa-doamu. Tuhan memilihmu untuk membuatmu berhasil, untuk membuatmu berbuah lebat, dan supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam nama Yesus diberikannya kepadamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau nyatakan sekali lagi di dalam lagu, Kau telah memilihku. Kita mau datang dengan kerendahan hati. Jika Allah sudah memilihmu, Dia Allah yang tidak pernah salah. Dia tahu kamu sanggup. Dia tahu Anda mampu. Dan Dia percaya kepadamu. Mari kita semua yang sudah dipilihnya, kita mau mohon Tuhan sendiri yang menguduskan setiap kita, sehingga kita sungguh-sungguh menjadi bejananya yang kudus, menjadi baitnya yang kudus. Kau telah memilihku. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu
aku. Amin. Engkau Allah yang kudus, yang sudah memilih setiap kami. Kami mau menjadi bejana-Mu yang kudus, Tuhan. Kami mau datang, kami mau masuk lebih dalam lagi untuk memuji dan menyembah-Mu, Allah yang kudus. Mari kita mau datang ke hadirat-Nya. Kita mau datang dengan hati yang berhiaskan kekudusan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, 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 Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, 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 Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Angkat suaramu sembah Dia. Angkat suaramu sembahlah Dia. Sembahlah Allah yang kudus, Dia yang pertama. Allah yang kudus, Allah yang mulia. Ayalah balana, ayalah balana, ayalah masih. Ayalah balana, ayalah balana, ayalah masih. Ayalah balana, ayalah balana, ayalah masih. Ayalah balana, ayalah balana, ayalah masih.
Percayalah, pada malam hari ini Tuhan telah memilihmu. Amin. Dia memilih engkau di antara keluargamu. Dia memilih engkau untuk ambil bagian dalam pekerjaan besarnya. Dia memilih engkau untuk mempersiapkan kehidupan yang lebih baik kepada banyak orang, secara khusus kepada keluargamu. Terimalah, terimalah. Tuhan telah memilih engkau. Terimalah panggilan itu. Terimalah dengan penuh sukacita. Jangan bersungut-sungut, kenapa Tuhan memilih aku? Kenapa Tuhan tidak memilih dia? Tuhan memilih engkau karena dia mengasihi engkau, karena dia mencintai engkau, karena dia menganggap engkau layak untuk ambil bagian dalam pekerjaannya. Angkat tanganmu, ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan, aku terima panggilanmu Tuhan. Aku mengucap syukur dan terima kasih engkau telah memilihku Tuhan. Katakan dengan segenap hatimu. Katakan dengan segenap hatimu. Aku terima panggilan ini dengan penuh sukacita. Aku ingin ambil bagian dalam pekerjaan besar-Mu. Pekerjaan yang telah Engkau tetapkan sejak dalam kekekalan. Namun manusia tidak dapat memahaminya. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami juga sadar segala pergumulan yang kami hadapi, sumur kosong yang kami hadapi saat ini, penjara yang kami hadapi saat ini, apapun persoalan yang kami hadapi saat ini, semua itu untuk mempersiapkan kami untuk menyelamatkan banyak jiwa. Semua itu untuk mempersiapkan kami Tuhan, untuk memberikan kehidupan kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan karena Engkau menganggap kami layak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, mungkin ada di antaramu yang saat ini menghadapi persoalan yang kelihatannya tidak ada jalan keluar, yang bagi Anda seperti kiamat. Percayalah akan janji Tuhan. Renungkanlah, Dia punya rencana yang indah bagimu dan bagi keluarga besarmu dan bagi banyak orang.
Tuhan akan memakai engkau untuk melakukan pekerjaan besar-Nya. Karena itu Anda menghadapi begitu banyak serangan, ujian, pencobaan. Percayalah semua itu akan berlalu. Percayalah semua itu akan berlalu. Semua itu akan berlalu sesuai dengan kenaikan level imanmu. Semua itu akan berlalu. Arahkan pandanganmu hanya kepada Dia yang memilihmu. Arahkan pandanganmu hanya kepada wajah Yesus yang telah memilihmu. Jangan arahkan pandanganmu kepada persoalanmu. Ketika engkau berada di dalam sumur kosong saat ini, renungkanlah. Ingat kembali penglihatan bahwa Dia akan memakaimu. Dia akan memakaimu. Dia akan memakaimu untuk pekerjaan besar-Nya. Sumur kosong dan penjara yang engkau hadapi saat ini, diizinkan Tuhan supaya engkau berhenti sejenak, merenungkan kembali panggilan-Nya yang besar lewat hidup Anda. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Karena Dia menganggap engkau layak. Terima kasih Tuhan, ini kami Tuhan. Tuntun kami, pimpin kami, proses kami untuk melakukan pekerjaan besar-Mu. Tuntun kami Tuhan. Ajari kami untuk tidak bersungut-sungut, tetapi tetap percaya dalam situasi apapun juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu pada malam hari ini masuk ke dalam lubuk hati anak-anak-Mu. Tidak ada satupun yang gugur. Terima kasih Tuhan, kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami serahkan setiap pergumulan kami, dan kami percaya Engkau akan menuntun kami melewati setiap pergumulan yang ada. Dan kami akan tampil sebagai pemenang. Kami serahkan hidup kami, pakai kami Tuhan. Kami serahkan seluruh keluarga kami Tuhan. Apapun kondisi dan keadaan mereka Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, pasangan hidup kami, orang tua kami, anak-anak kami Tuhan. Kami memiliki otoritas terhadap mereka. Kami mau memberikan perintah kepada segala roh-roh perpecahan, roh-roh pemberontakan yang ada di dalam keluarga kami. Enyah saat ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami perintahkan semua enyah dalam nama Yesus. Biarlah darah suci-Mu membersihkan keluarga kami, membersihkan rumah kami, membersihkan anak-anak kami. Darah suci-Mu membersihkan pasangan kami, secara khusus mereka yang belum mau bertobat. Biarlah darah suci-Mu membersihkan hati mereka Tuhan, membuka hati dan pikiran mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala pekerjaan karya usaha kami. Kami serahkan setiap pelayanan kami.
Kami serahkan secara khusus praise and worship besok malam Tuhan. Biarlah kuasa-Mu bekerja menjamah jiwa-jiwa yang hadir. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati anak-anak-Mu. Engkau berkati setiap pelayan-pelayan-Mu. Engkau yang telah memilih mereka satu persatu Tuhan. Engkau akan menyertai mereka. Engkau akan menuntun mereka naik. Tidak ada kuasa iblis dan setan yang dapat menjamah mereka. Darah suci-Mu tutup bungkus mereka. Mereka dilindungi, dijauhkan dari segala yang jahat. Tidak ada godaan yang dapat menyentuh mereka. Segala godaan, pencobaan, serangan musuh kami mau patahkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, setiap pelayan-pelayan-Mu. Berkati mereka yang mensupport pelayanan ini, komunitas ini, lewat dana, pikiran, doa, kekuatan. Engkau berkati mereka satu persatu Tuhan. Tidak ada satu pun yang Engkau kecewakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kami. Biarlah malam hari ini kami boleh tidur dengan tenang, beristirahat di dalam damai, dan percaya Engkau telah memilih kami di antara keluarga kami untuk mempersiapkan kehidupan yang lebih baik kepada setiap anggota keluarga kami. Engkau menitipkan kepada kami pekerjaan yang begitu mulia. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, memberkati Anda dan saya sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.